Ya betul, itu diatur di pasal 242 KUHP. Hakim tidak menyebut pasal, tapi itu dimaksudkan ancaman cukup berat, yaitu 9 tahun. Nah kalau 9 tahun, apa yang saya analisa adalah dia bisa ditahan untuk kepentingan yang lebih luas lagi, memisahkan intervensi di pihak manapun. Majelis Hakim Persidangan Kasus Pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat geram dengan Susi lantaran memberikan keterangan yang berubah-ubah dalam persidangan dengan terdakwa Baradae atau Richard Eliezer. Hal ini membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengancam asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, ditetapkan sebagai tersangka. Ibu diatur supaya nggak ketahuan bohongnya, diatur, ngomong yang baik. Ibu jatuh di kamar mandi depan. Saudara Putri jatuh di kamar mandi di lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2. Bagaimana dia jatuh? Saya tidak tahu, soalnya saya disuruh Om Kuat untuk ngecek ibu ke atas. Saya nemuin ibu udah keadaan kayak gitu, tergeletak di depan kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi jam berapa tepatnya? Jamnya saya tidak tahu, soalnya malam. Pagi, siang, sore, malam. Malam. Habis maghrib atau sebelum isya? Habis maghrib. Habis maghrib. Oke, tanpa saudara ketahui, tiba-tiba saudara Kuat nyuruh. Siap. Tolong cek. Siap. Curiga nggak saudara? Saya tidak. Curiga nggak saudara? Kok tiba-tiba sih saya disuruh? Saya belum ada pikiran ke sana. Oke, terus? Terus saya naik ke atas, ibu udah dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Sadar nggak, saudara Putri? Nggak bisa jawab karena saudara mau mikir, mau bohong. Jawabannya sederhana, sadar atau enggak dia? Tidak mensadarkan diri. Tidak sadar diri. Susi terus memberikan pernyataan berbeda dalam kesaksiannya di sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Baradae. Baik Hakim dan JPU mengingatkan bahwa Susi dapat diancam pidana apabila tidak memberikan kesaksian sebenar-benarnya. Tak terlewat juga, kuasa hukum Baradae yang meminta hakim menetapkan ART Susi sebagai tersangka. Makanya nanti setelah sidang ini, saudara saksi ini tolong dipisahkan dengan saksi yang lain. Baik. Nanti kita akan cross check dengan saksi yang lain sejauh mana dia berbohong. Baik Yang Mulia. Saksi, coba lihat ke sini. Lihat Icat. Siapa? Gak ada yang bilang siap. Saya ganti ya sekarang ya, bukan siap ya. Iya atau tidak ya? Siap. Iya atau tidak ya? Iya. Saudara saksi tahu nggak kesaksian saudara ini bisa memberatkan Saya Richard? tidak tahu. Izin majelis, ini kan terkait aturan main di persidangan sesuai pasal 3 KUHP. Kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 242 KUHP 7 tahun. Mohon dicatat. Ya, Terima kasih majelis. nanti kami pertimbangkan. Silakan. Menurut pengamat, Profesor Gayus Lumbun, ketidakjujuran Susi bisa jadi dikarenakan Susi hingga saat ini masih bekerja di rumah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Maka dari itu, penting untuk dilakukan penahanan terhadap Susi agar terbebas dari pengaruh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati.
Ya, saya perhatikan memang ada beban ya di tampilannya itu, di performance saksi ini, Susi ini ada beban. Dia sulit sekali mengungkapkan dan dia banyak kali berpikir lama untuk menjawab. Pada jawabannya itu menunjukkan jawaban cerdas sebenarnya, bukan orang yang kurang mengerti. Dia tidak, dia tahu sekali, bahkan tahun ke tahun pun dia tahu. Nah, oleh karena itu hakim kelihatan sekali duga bahwa keterangan Susi ini merupakan keterangan palsu yang sampai diungkapkan tadi hati-hati ancamannya 9 tahun kalau merugikan pihak yang disaksikan. Nah, ini diatur di 242 KUHP. Diingatkan itu hati-hati 5 tahun. Ancaman hukuman 5 tahun, lebih dari 5 tahun itu bisa dan objektif untuk ditahan. Itu hakim akan mengatakan itu. Hakim bisa memerintahkan kepada JPU untuk melakukan tindakan karena saksi diduga atau berpotensi untuk dikenakan pasal 242 tentang kesaksian palsu. Itu mungkin yang bisa diambil langkah oleh hakim. Saya sebagai pengamat hari ini mengamati ini memang ada beban yang ada pada saksi Susi ini untuk menyampaikan yang dia tahu, dan dia bukan orang yang dalam tataran tidak mempunyai pengetahuan ya. Dia sangat mengerti semua pertanyaan, dia seharusnya bisa menjawab, tapi ini agak ada beban. Bebannya macam-macam, diantaranya beban karena dia masih pegawai hari ini digaji oleh terdakwa keluarga Ferdy Sambo. Nah, ini juga merupakan bagian dari perlunya penahanan sehingga dilepaskan dari lingkaran itu. Majelis Hakim memaparkan bahwa Susi akan menjadi tersangka karena keterangan di BAP maupun di persidangan banyak berubah-ubah. Saudara penuntut umum, besok dia akan diproses dengan saudara Kuat, besok Rabu. Nanti kita lihat sendiri. Udah biarin aja, nanti pada saat dia berubah, baru kita tetapkan tersangka di situ, kata Majelis Hakim, di PN Jakarta Selatan, Senin, 31 Oktober. Susi diketahui terus memberikan pernyataan berbeda dalam kesaksiannya di sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Baradae hari ini. Beberapa keterangan Susi yang berbeda, yakni keterangan bahwa Brigadir J belum sempat mengangkat Putri Chandrawati di rumah Magelang. Dalam BAP, Susi menyebut Brigadir J mengangkat Putri dan melihatnya menurunkan Putri. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Baradae, Ronita Lapesi, meminta hakim mengenakan pasal 174 KUHP tentang kesaksian palsu terhadap Susi. Hakim pun menyatakan bakal mempertimbangkan permohonan kuasa hukum tersebut. Izin majelis ini terkait aturan main di persidangan sesuai pasal 3 KUHP. Kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman pasal 242 KUHP 7 tahun. Mohon dicatat. Terima kasih majelis, kata Roni. Baik, kami pertimbangkan, ucap majelis hakim. Susi menjadi salah satu saksi dari pihak Ferdy Sambo yang hadir memberikan keterangan dalam sidang dengan terdakwa Baradae.